wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah haqqa tuqatih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dengan
takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Yaitu dengan cara mari kita kerjakan, kita laksanakan semua perintah Allah tanpa dipilih-pilih, sesuai dengan kemampuan maksimal kita masing-masing. Karena dalam melaksanakan perintah Allah, kemampuan yang satu dengan yang lain tidak sama. Dan mari kita hindari, kita jauhi semua larangan Allah tanpa dipilih-pilih dengan sungguh-sungguh. Insya Allah dengan berbekal ketakwaan ini, janji Allah, kita akan menjadi orang yang menang, yang sukses, bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ini janji Allah. Karena kita yang hadir ini, insya Allah semuanya kepingin bahagia di dunia dan kepingin bahagia di akhirat. Kepingin. Buktinya kepingin apa? Ada satu doanya ringan, enteng, insya Allah semuanya hafal. Artinya juga tahu dan maksudnya juga sama paham. Yaitu doa dengan istilah doa sapu jagat. Itu mesti kaku terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selalu dibaca, susah dibaca, syukuran dibaca. Soalnya semuanya kepingin bahagia di dunia dan di akhirat. Dan patut kiranya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah saat ini kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat jamaah. Harapan demi harapan, mudah-mudahan ibadah kita ini senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Ini harapan kita. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini saya akan membacakan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Karena kita orang yang beriman, buktinya beriman apa? Kita melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat itu diperintahkan muslimin. Nah, orang yang merasa beriman ini diperintahkan oleh Allah untuk berzikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir itu apa? Zikir itu adalah berkesadaran hidup dengan ajaran Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Itu zikir. Selama kita masih sadar kepada Allah dengan aturan Allah, ya, dalam kondisi apapun, itu termasuk zikir. Dan sebanyak-banyaknya. Berarti kita diperintahkan oleh Allah berzikir itu 24 jam. Anak mandiri. Sudah tidur bagaimana? Selama orang itu sebelum tidur dia berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya bismillah. Kemudian tertidur. Selama tertidur sampai bangun itu termasuk zikir sama Allah. Ini zikir. Makanya begitu bangun kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sebab apa? Mungkin di kampung sini sebelum tidur dia berdoa sampai jam 9 tadi itu nggak bangun. Akhirnya minta tolong kepada takmir untuk diumumkan alias banyak isi. Ini ya, kita tadi begitu bangun bersyukur sama Allah, zikir. Nah, ini 24 jam. Akan bekerja, berangkat kerja kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat kerja sampai mulai itu termasuk zikir sama Allah. Nek gelem nglakoni. Ini. Jadi jangan sampai kita putus zikir sama Allah. Maka untuk itu manfaat zikir itu untuk apa? Kalau kita diperintahkan zikir sebanyak-banyaknya, manfaatnya apa? Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrahi tatma'innul qulub.
Ingatlah hanya dengan berpikir pada Allah lah hati menjadi tentram. Karena kepingin hidup tentram, dia pikir dengan Allah. Jadinya Allah akan tentram hati kita. Insya Allah gak gampang stres, gak gampang skor jantung. Ini janji Allah. Makanya mari kita selama perjalanan hidup kita ini jangan lupa pikir pada Allah. Ini salah satu manfaatnya. Solusinya pikir, ya tadi kita awali setiap kegiatan dengan ikhlas berharap kepada Allah. Ini solusinya. Setiap kegiatan, aktivitas diniatkan, ikhlas ibadah pada Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Dan yang kedua, hendaklah kita merespon promosi dari Allah. Allah itu sering mengadakan promosi, dan promosi itu tidak menunggu akhir tahun. Setiap saat. Salah satu contoh dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, barang siapa yang sholat subuh bersamaan di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, Allah menilai orang tadi seperti sholat semalam subuh. Ini luar biasa. Sholatnya paling suwe, ya, itu 10 menit. Paling suwe. Sholat subuh 10 menit itu luar biasa. Kalau ada imam sholat subuhnya 10 menit, hari berikutnya kalau jamaah nih, imam kok suwe banget. Ini paling 5 menit. Andai kata sholatnya itu 10 menit, Allah menilai 10 jam. Mulai jam itu sampai jam 4. Karena semalam suntuk. Nah 10 jam itu kalau di menit menjadi 600 menit. Hebatnya. Cuma 10 menit dibalas 600 menit. Bayar siji oleh swida. Ini luar biasa itu. Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, dalam hadis juga dalam Tirmidzi disebutkan, barang siapa yang setelah sholat subuh membaca Sayyidul Istighfar, insya Allah semuanya hafal Sayyidul Istighfar. Kalimat Sayyidul Istighfar itu dari Nabi. Andaikan saya memberi gelar itu namanya Raja Istighfar. Itu Nabi Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana atika wa atika sampai selesai. Jadi Allah lewat Rasulnya, barang siapa yang setelah sholat subuh membaca Sayyidul Istighfar, pimpiron di gunung tidak disebutkan, minimal pimpisan, tidak main separuh mandeket itu, minimal sekali. Allah berjanji min ahlil jannah, termasuk ahli swarga. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar setelah sholat asar, wajabat min ahli jannah, wajib dari ahli swarga. Maksud Sayyidul Istighfar itu bonus-bonus dari Allah biasa. Maka promosi-promosi Allah mari kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, sarannya zikir. Kita tadi diperintah Allah untuk zikir sebanyak-banyaknya. Sarannya diantaranya sholat. Sholat itu termasuk zikir sama Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran di surat Toha ayat 14, wa aqimu sholati dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, untuk zikir kepadaku. Jadi sholat itu tentang zikir. Kemudian studi Al-Quran. Alhamdulillah di Masjid Nurul Islam ini kuadat kajian-kajian. Tergantung kita mau memanfaatkan atau tidak. Ini kajian Al-Quran. Dan cara yang ketiga yaitu dengan berdoa. Berdoa itu termasuk zikir sama Allah.
Nah, agar doa kita diterima oleh Allah, tata caranya berdoa itu dengan lemah lembut. Berdoa itu dengan lemah lembut. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi doa itu kalau ingin diterima dengan lemah lembut, ya, merendah diri dia harus jongkok. Maksudnya tidak sombong dan lemah lembut. Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Apa contohnya melampaui batas? Berdoa dengan suara keras. Berdoa dengan suara keras itu dilarang oleh Allah. Yang melarang Allah. Nanti dilihat di rumah surat Al-A'raf ayat 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kalau berdoa itu menurut surat Al-A'raf ayat 205, ya, merendahkan diri dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Ya. Dan jangan lupa termasuk kamu orang yang lalai. Kalau ada orang berdoa dengan suara keras, kurang keras tidak pengeras suara, karena buanter diiringi musik, karena ada musik malah joget, niatnya doa tapi tidak ada. Nah, kalau ada orang berdoa dengan suara keras, menurut Allah termasuk orang-orang yang lalai. Orang lalai itu kalau orang Singosari mengatakan gak iling. Nah, kalau gak iling itu ini tidak boleh dengan suara keras. Kemudian berdoa itu, kalau kita berdoa itu apa yang kita doakan, apa yang kita baca itu ngerti sini, ngerti kan? Doanya panjang, bahasa Arab bagus, bahasa Arab. Selesai doa ditakon jaluk apa jari ini buku sih, Pak. Ini tidak benar. Kalau menurut Allah dalam surat Hud ayat 46, janganlah kamu mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Jadi kalau kita berdoa itu apa yang kita doakan itu nanti hati. Boleh berdoa dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Pokoknya yang penting ngerti. Dalam hadis diterangkan yang diriwayatkan oleh pendidik, kalau mau berdoa dengan bahasa kita, awalilah doa itu dengan membaca sholawat dan hamdalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Saya mohon rahmat dan makmum ya Allah. Saya sudah usia 30 tahun baru mulai bojo ya Allah. Ya bojo. Sing rezekine rendah ya jalur rezeki sing akeh. Sing loro ya jalur waras dan seterusnya. Boleh dengan bahasa kita. Tuhan itu kan ngerti mana termasuk wong yang tidak berpengetahuan. Jadi kalau doanya Jawa, doanya terang-terang lembar, takoni mari doa tak ngerti, itu termasuk orang yang tidak. Kemudian berdoa lewat perantara, lewat wasilah apa boleh? Boleh. Berdoa lewat perantara boleh. Khususnya bagi para jamaah yang punya orang tua yang masih hidup. Syukur kalau dua-duanya masih hidup. Itu salah satu. Punya keinginan yang kuat, atau ada masalah yang berat, wadul kepada orang tua. Nyaluk gitu nyaluk. Lapor pada orang tua, minta didoakan karena Allah berjanji
ridha Allah wa ridha. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan kedua orang tua. Nah, ini datang pada beliau atau kepada orang yang hamil. Itu dengan perantara. Dengan perantaraan perbuatan juga boleh. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila khasiin. Bermohonlah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi bermohon dengan sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Sabar itu apa? Sabar itu terus sekali mandek. Itu sabar. Ya. Nek mandek jadi tobat. Jadi sabar terus dilakoni. Ini dengan perbuatan. Dan doa dengan menyebut asma Allah. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahi asmaul husna fad'ubiha. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Ya, yang biasa ngamuan, ya Latif, ya halus ini. Ya, cara segini nyebut keret, segini roto abot, ya Roja, ya Roja, ya Roja, dan seterusnya di asmaul husna. Nah, janji Allah dengan apabila ini tidak lakukan semuanya, realisasi doanya diberi seperti apa yang diminta, atau diganti dengan yang lain yang lebih baik. Dan ada doa yang diminta di dunia sesuai dengan aturan Allah. Allah tidak memberikan di dunia, tapi diberikan pada nanti di akhirat. Ada yang namanya nanti di akhirat itu ada namanya Yaumul Mizan. Yaumul Qiyamah, mizan itu timbangan. Itu nanti ada. Ya. Kalau yang sekarang itu timbangan yang ada di posyandu. Ya, bayi atau lansia ditimbang. Tapi nanti pada akhirat ada Yaumul Mizan. Nah, doa-doa yang tidak dikabulkan di dunia akan diberikan pada di akhirat untuk menambah timbang kebaikan. Mudah-mudahan sedikit ini ada guna dan manfaatnya dan bisa kita laksanakan dengan semaksimalnya. Barakallahu alaihi wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikrin wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa nafsi billahi wa qad wa qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa saya dan dosa keluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi shalah wa la tuqullahu akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله